Pernah gak sih lu pulang ke rumah, tapi gak ngerasa ada di rumah sendiri? Lu duduk di meja makan, ada seseorang yang gak pernah ada di sana sebelumnya. Dia senyum, lu cuma bisa balas adanya. Lu harus bersikap biasa aja, tapi dalam hati, lu gak tahu harus gimana. Ini cerita pengalaman gue pribadi, bagian dari cerita hidup gue, yang mungkin banyak dari teman-teman gue gak tahu. Dan gue mau cerita ke kalian semua. Waktu SMA, gue selalu iri sama teman-teman gue yang bilang, pulang ke rumah tuh enak ya, bisa istirahat. Karena buat gue, rumah bukan tempat istirahat. Rumah adalah tempat di mana gue selalu siap buat dengar suara teriakan, adu argumen, dan pintu yang dibanting. Gue belajar hidup di antara dua orang yang selalu perang. Tiap kali ada pertengkaran, gue yang harus jadi penengah, gue yang harus pura-pura semuanya baik-baik aja di depan orang lain. Waktu kuliah, gue pikir semuanya bakal lebih baik. Gue pikir dengan pindah ke kosan sendiri, gue bakal bisa lari dari semua itu. Tapi kenyataannya, gue malah makin sering dihubungi, dijadikan jembatan setiap kali ada masalah. Gue di kosan, mereka tetap bertengkar. Bedanya, sekarang gue gak ada di sana buat nahan mereka. Sampai akhirnya, semuanya beneran berakhir. Gue ingat banget hari itu. Gue lagi di kamar kos, tiba-tiba ada chat masuk. Kita udah pisah. Gue gak tahu harus senang atau sedih. Selama ini gue pikir perceraian bakal jadi sebuah solusi buat orang tua yang selalu ribut. Tapi pas beneran kejadian, rasanya kayak kehilangan sesuatu yang gak bakal bisa balik lagi. Setelah itu gue mulai fokus ke hidup gue sendiri. Gue cari kerja, gue mulai bangun karir gue sendiri. Gue sadar, satu-satunya orang yang bisa gue andelin ya cuma diri gue sendiri. Gue belajar mandiri, belajar hidup tanpa berharap banyak dari siapapun. Karena kalau bukan gue yang berjuang buat diri sendiri, siapa lagi? Tapi ternyata tantangan hidup gue gak berhenti di situ. Setelah sekian lama, gue akhirnya pulang ke rumah. Akhirnya gue pulang ke rumah setelah sekian lama gue gak pulang. Berbagai macam perayaan hari raya, gue gak pernah pulang. Dan akhirnya gue pulang. Tapi pas gue buka pintu, rumah itu udah gak sama lagi. Ada seseorang yang dulu gak pernah ada di sana. Dia senyum ke gue. Gue cuma bisa balas adanya. Orang tua gue bilang, cobalah terbuka, mereka orang baik kok. Dia orang baik kok. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, gue gak tahu gimana caranya ngerasa nyaman di rumah yang udah berubah total. Lu pernah gak sih ada di rumah sendiri, tapi malah merasa asing? Itu yang gue rasain tiap kali pulang. Dan perasaan itu bikin gue gak nyaman. Mereka berusaha baik, gue tahu itu. Tapi tetap aja, perasaan gak nyaman itu gak pernah hilang. Gue coba cerita ke teman gue, tapi mereka cuma bilang, lu kan udah gede, harusnya bisa nerima dong. Iya, gue udah gede. Tapi bukan berarti gampang. Gue sadar ada hal-hal di hidup ini yang gak bisa kita ubah, gak bisa kita lawan. Kita cuma bisa belajar berdamai. Walaupun berdamai itu bukan berarti nyaman. Mungkin gue gak akan pernah bisa ngerasa nyaman dengan keadaan ini, sampai kapanpun. Tapi gue bisa memilih untuk tetap lanjut dengan hidup gue sendiri. Kalau misalnya di luar sana, kalian semua juga pernah atau mungkin sedang ngerasain hal yang sama kayak gue,
Gue cuma bilang lu gak sendirian. Gue tahu rasanya, sangat amat teramat tahu rasanya. Dan gue tahu ini gak gampang. Misalnya temen gue juga punya temen yang dia pernah cerita jauh dulu, bahkan ketika dia SD, ibunya memutuskan untuk menikah lagi. SD loh, dan sekarang kita sudah sama-sama dewasa dan dia tetap bilang dia tetap gak merasa nyaman dan tetap ngerasa sama orang yang memang bukan orang tua kita, tapi di rumah. Tapi percayalah, lu lebih kuat dari yang lu kira. Lu pasti bisa lewatin ini semua dengan jalan yang lu percayai bahwa itu adalah jalan yang terbaik buat diri lu sendiri. Gue pengen dengar cerita lu juga. Tulis di komentar, karena mungkin kita bisa sama-sama saling menguatkan. Dan pastinya cerita kita beda-beda. Dan gue cuman mau bilang bahwa di sini adalah zona aman, yang artinya lu bebas cerita tentang apapun yang lu rasain, yang lu alami, yang mungkin itu berat banget buat diceritain ke orang-orang atau bahkan ke teman. Lu bisa cerita di sini dan mungkin bisa kita bahas di next video. Siapa tahu ada orang lain di luar sana yang juga butuh dengar cerita kalian atau cerita gue ini. So, jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you semuanya.